Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya dan kasih karunia-Nya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya turunlah damai sejahtera dan kebahagiaan surgawi memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita segera menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua, secara khusus ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 16. Rut pasal 2 ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 16. Puji Tuhan. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat kepada pengerja-pengerjanya Boas berkata, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Puji Tuhan, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sebetulnya saudara, sebetulnya bagian untuk orang miskin dan orang asing adalah apa yang tertinggal dan yang tercecer pada saat musim menuai di ladang. Sebetulnya bagian untuk orang miskin dan orang asing, yakni bangsa kafir, adalah apa yang tertinggal dan yang tercecer pada musim menuai di ladang. Tetapi justru di sini kita memperhatikan kepada pengerja-pengerjanya Boas berkata, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 10. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, ketetapan pada waktu menuai hasil tanah. Ya, ketetapan pada waktu menuai hasil di ladang. Step pertama, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Kemudian, janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Kemudian, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Kemudian, janganlah kau pungut buah yang berjatuhan di kebun anggurmu. Ketetapan itu dinyatakan sebab semuanya itu harus ditinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing atau bangsa kafir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih jauh lebih terang kita melihat apa yang tercecer yang menjadi bagian dari orang miskin dan bangsa kafir, orang asing. Yaitu di dalam Imamat
pasal 23. Tapi sebelum kita membaca Imamat pasal 23, kita baca dulu Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Puji Tuhan. Saudara, ketetapan firman Allah dinyatakan di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10, supaya bangsa Israel hidup di dalam kekudusan, sebab Tuhan Allah Israel adalah kekudusan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Lebih terang kita perhatikan Imamat 23 ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Hal yang senada, yakni strip pertama, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepian. Strip yang kedua, janganlah kau pungut yang ketinggalan dari penuaianmu. Sebab semuanya itu ditinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing atau bangsa kafir. Jadi bagian dari orang miskin dan bagian dari orang asing ialah apa yang ketinggalan dan apa yang tercecer di ladang pada saat musim menuai. Sedangkan Rut adalah perempuan Moab atau bangsa kafir. Kita kembali memperhatikan Rut 2 ayat 15 sampai 16. Rut 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16 bagian B. Atau saya baca secara keseluruhan ayat 15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Kepada pengerja-pengerja Boas berkata, janganlah ia diganggu, janganlah berlaku kasar kepada dia. Artinya Rut bebas untuk memungut dari antara berkas-berkas itu dan menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai gandum yang sudah dituai tadi. Jelas ini menunjuk kepada firman kasih karunia. Amin, saudaraku. Jelas ini menunjuk kepada firman kasih karunia. Seharusnya bagian dari orang miskin dan bangsa kafir, orang asing adalah apa yang berjatuhan, apa yang tercecer di ladang pada saat musim menuai. Tetapi di sini justru saudaraku Boas memerintahkan pengerja-pengerjanya supaya jangan mengganggu Rut. Kemudian supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Artinya Rut bebas untuk memungut dari antara berkas-berkas itu dan menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai gandum yang sudah dituai. Jelas ini menuju kepada firman kasih karunia. Amin. Jelas ini menuju kepada firman kasih karunia. Puji Tuhan. Sebab yang bagian dari orang miskin atau bangsa kafir adalah apa yang tercecer, yang berjatuhan di ladang saat musim menuai. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman kasih karunia. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 32, demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Puji Tuhan, Rasul Paulus sadar bahwa sesudah ia pergi, serigala-serigala yang ganas, yakni nabi-nabi palsu, akan masuk ke tengah-tengah sidang jemaat di Efesus dengan ajaran palsu mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyerahkan sidang jemaat di Efesus kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Amin, saudaraku. Firman kasih karunia. Kita membutuhkan firman kasih karunia di hari-hari terakhir ini. Sebab serigala-serigala yang buas, itulah nabi-nabi palsu, sedang berupaya menyamar untuk masuk di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang yang bisa disesatkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi saya tandaskan, selekasnya lah jemaat di Efesus ini diserahkan kepada firman kasih karunia-Nya. Itulah firman yang benar dan murni, tidak palsu. Firman kasih karunia adalah firman yang benar dan murni, tidak palsu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, firman kasih karunia adalah firman yang benar dan murni, tidak palsu, tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. 2 Korintus 4 ayat 2 sampai dengan ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 2 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Tetapi judulnya harta rohani dalam bejana tanah. Tetapi kami menolak segala perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan, firman yang benar dan murni, tidak dipalsukan, itulah firman yang dibukakan. Itulah firman yang dibukakan. Lebih lengkapnya firman yang rahasianya dibukakan. Amin, saudaraku. Firman yang benar dan murni, tidak palsu, seperti pernyataan daripada Rasul Paulus, adalah firman yang dibukakan. Lebih lengkapnya firman yang rahasianya dibukakan. Disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman yang rahasianya dibukakan disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Mengapa demikian? Mari kita temukan jawabannya di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 13. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Puji Tuhan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka tetap membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Dosa masih tetap berlaku kepada semua orang. Dosa itu bergerilya dan tersembunyi dengan rapi kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Itu sebabnya pembukaan rahasia firman disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Mengapa demikian? Sebab hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan rahasia firman Allah. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat menyingkapkan rahasia firman Tuhan dari dalam dirinya sendiri. Siapapun dia. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Maka aku kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring,
Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Puji Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat membukakan gulungan kitab dan ketujuh meterainya, atau membukakan rahasia firman, baik yang di sorga, baik yang di bumi, baik yang di bawah bumi. Sekali lagi saya tandaskan, tidak ada seorang pun yang dapat membukakan gulungan kitab dan ketujuh meterainya, atau dapat membukakan rahasia firman, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, dan baik yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Yang di sorga. Yang di sorga berarti para malaikat. Para malaikat. Kemudian yang di bumi berarti hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima 5 jabatan. Termasuk saya sendiri. Dengan apa yang sudah saya khotbahkan malam ini. Amin. Kemudian yang di bawah bumi berarti segala setan dan roh-roh di dalam neraka. Di bawah bumi berarti segala setan dan roh-roh di dalam neraka atau alam bersah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak ada yang dapat membukakan rahasia firman dari dalam dirinya sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Siapapun tidak akan dapat membukakan rahasia firman Tuhan. Lalu ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membukakan gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Menangislah Yohanes dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membukakan rahasia firman Allah. Menangis di sini kita melihat, menangislah Yohanes dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membukakan gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membukakan rahasia firman Allah. Lalu menangislah Yohanes. Puji Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen menangis. Banyak orang Kristen menangis karena kesedihan, duka cita, saudaraku, perkabungan atau kemalangan. Banyak juga orang Kristen menangis karena kehilangan sesuatu yang berharga, kemudian mengalami kerugian besar, mungkin bisnis gagal, cita-cita tidak tercapai. Olehnya bisa juga banyak orang Kristen menangis. Kemudian karena dibenci atau difitnah, disakiti, bahkan karena cobaan yang menghimpit, sehingga kita menangis. Kita menangis wajar saja, saudara, wajar saja. Tetapi tangisan semacam ini tidak akan melepaskan kita. Tangisan semacam ini tidak akan membebaskan kita dari segala permasalahan dan pergumulan yang menghimpit kita. Amin, saudaraku. Dan tidak ada yang tidak akan membawa kita menjadi lebih baik, atau tidak akan mengubah suasana situasi ke arah yang lebih baik. Tangisan seperti ini tidak akan membawa kita untuk mengarah kepada keadaan yang lebih baik. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan menangis karena tuntutan firman Allah supaya terjadi pembukaan rahasia firman, tangisan semacam ini sanggup menghapus air mata. Berarti masalah terselesaikan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, sidang jemaat perlu untuk mendoakan saya. Amin. Puji Tuhan. Manakala dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, tidak perlu cengeng. Karena tangisan semacam ini tidak akan membawa keadaan kita untuk lebih baik. Tangisan semacam ini tidak membawa kita untuk menyelesaikan masalah. Wajar saja menangis kalau ada kesedihan, kerugian, dan difitnah, disakiti, dibenci, dan lain sebagainya. Wajar, tidak salah dan wajar. Tapi tangisan itu tidak menyelesaikan masalah. Amin, saudaraku. Tetapi kalau hamba Tuhan menangis di kaki salib Tuhan karena tuntutan supaya terjadi pembukaan rahasia firman,
tangisan semacam ini sanggup menyelesaikan masalah, berarti sanggup menghapus air mata. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi, oleh sebab itu sidang jemaat perlu untuk mendoakan saya. Sidang jemaat perlu untuk memohon kepada Tuhan supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Kita masing-masing harus menaikkan permohonan kepada Tuhan supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Masalah terselesaikan, air mata dihapuskan, masalah terselesaikan. Puji Tuhan. Daniel 9. Daniel 9 ayat 20 sampai 23. Daniel 9 ayat 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. 70 kali 7 masa. 70 judulnya 70 kali 7 masa. Atau 7 minggu. Ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan di hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Puji Tuhan. Malaikat Gabriel berkata kepada Daniel, ketika engkau menaikkan permohonan, keluarlah suatu firman. Berarti supaya terjadi pembukaan rahasia firman di tengah-tengah perhimpunan ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita masing-masing perlu untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan. Perlu untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, Tuhan menyatakan pembukaan firman kepada Daniel karena permohonannya dalam doa kepada Tuhan. Ayat 24 sampai dengan 25. Boleh saya baca 23? Bagian B. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Bagian B. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Apa? Ayat 24 sampai 25. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Puji Tuhan. Kuasa dari pembukaan firman, kuasa dari pembukaan firman, Tuhan menunjukkan pengampunan. Tuhan menunjukkan pengampunan, yakni 7 kali 7 masa yang ditetapkan atas Israel dan atas kota yang kudus, Yerusalem. Tuhan mau ampuni bangsa Israel. Tuhan juga mau ampuni kota kudus Yerusalem. Amin, saudara. 70 kali 7 kali masa itu berbicara tentang pengampunan Tuhan. Pengampunan yang tak terbatas. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jelas, berarti pembukaan firman Tuhan adalah sebuah sarana yang begitu efektif untuk kita boleh
mendapat atau memperoleh pengampunan dari Tuhan, pengampunan yang sempurna 70 kali 7 masa. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lihat, ditetapkan atas Israel dan atas kota kudus Yerusalem. Antara lain, lihatlah pengampunan itu, ketika pengampunan terjadi, antara lain strip pertama, untuk melenyapkan kefasikan. Inilah pengampunan Tuhan, antara lain strip pertama untuk melenyapkan kefasikan. Berarti tidak hidup di dalam kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan tinggi hati. Puji Tuhan. Strip yang kedua untuk mengakhiri dosa. Kalau dosa berakhir, maka terjadi kebebasan dan kemerdekaan pun kita alami. Selama dosa berkuasa, di situ ada tekanan berat yang luar biasa. Persis seperti bangsa Israel, selagi mereka diperbudak oleh kerja paksa, mereka mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Pergumulan menghimpit dengan begitu berat. Puji Tuhan. Tetapi oleh pengampunan untuk mengakhiri dosa, kita merdeka. Amin. Kita merdeka. Strip yang ketiga untuk menghapuskan kesalahan. Untuk menghapuskan kesalahan. Haleluya. Saudaraku, berarti beban dosa menjadi ringan. Menghapuskan kesalahan, beban menjadi ringan. Puji Tuhan. Kemudian untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Saudaraku, keadilan yang kekal itu, keadilan yang turun dari surga dari Allah, turun ke bumi, menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan. Strip yang berikutnya, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dalam perjanjian lama, untuk menyempurnakan cahaya atau wahyu dan nubuatan. Nah, itu yang menjadi bagian kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Penglihatan semakin sempurna, nubuatan pun akan semakin sempurna. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu kita alami dan kita rasakan. Semakin hari kita memberi diri digembalakan oleh pengajaran mempelai, maka kita semakin melihat betapa penglihatan itu semakin sempurna, nubuatan itu pun semakin sempurna. Puji Tuhan. Kemudian untuk mengurapi yang maha kudus. Kemudian untuk mengurapi yang maha kudus berarti kalau Yesus menjadi raja, dia akan memerintah dan memulihkan pemerintahan daripada umatnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Singkatnya, oleh karena pembukaan rahasia firman Allah, Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Singkatnya, oleh karena pembukaan rahasia firman Allah yang terjadi, Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Puji Tuhan. Pemulihan yang terjadi sangat berdasar dan cukup beralasan. Kemudian pemulihan yang terjadi ini sangat berdasar dan cukup beralasan, sebab bisa diterima oleh akal manusia. Amin, saudaraku. Saudara bisa terima pengampunan yang sempurna? Puji Tuhan. Haleluya. Pemulihan yang terjadi sangat berdasar dan cukup beralasan, sebab bisa diterima oleh akal manusia. Lebih terang kita melihat dalam hal itu Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sekarang ini berarti sekarang ini kita berada di akhir zaman. Amin, saudaraku. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Berarti sekarang ini kita berada di akhir zaman. Dengan tanda Tuhan telah membukakan firman-Nya bagi kita. Sebab di sini dikatakan, Daniel, sembunyikanlah segala firman dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman.
Kemudian pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Berarti ketika terjadi pembukaan rahasia firman di tengah-tengah ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan, menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Zaman akhir, kita sudah berada pada zaman akhir. Amin, saudaraku. Kita sudah berada pada zaman akhir. Puji Tuhan. Kemudian lewat pembukaan rahasia firman, pengetahuan pun akan bertambah. Apa tandanya bahwa sekarang adalah akhir zaman atau zaman akhir? Tandanya adalah terjadinya semakin hari semakin Tuhan bukakan rahasia firman-Nya. Amin, saudaraku. Itu tandanya kita berada pada zaman akhir. Kemudian lewat pembukaan rahasia firman ini pun pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan pun akan bertambah. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang sudah bertambah pengetahuannya lewat pembukaan firman? Siapa yang sudah bertambah lurus? Siapa yang sudah bertambah pengetahuannya lewat pembukaan firman? Bersyukurlah. Jadi lewat pembukaan rahasia firman, pengetahuan semakin bertambah. Puji Tuhan. Pertanyaannya, pengetahuan seperti apa yang kita butuhkan sekarang ini? Pertanyaannya, pengetahuan seperti apa yang kita butuhkan sekarang ini? Sebab pengetahuan dari orang-orang dunia juga semakin bertambah. Itu bisa dibuktikan dengan kecanggihan teknologi, kemajuan dari teknologi. Semakin hari semakin maju. Dari segala perkara, dalam segala banyak perkara, banyak hal. Semakin hari pengetahuan pun semakin bertambah. Itu bisa dilihat dari kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Akhirnya zaman ini juga semakin maju. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, pengetahuan bertambah. Kalau pengetahuan dunia ini pun bertambah dengan menyelidiki planet-planet, matahari, bulan, bintang, dan unsur-unsurnya, juga planet bumi, menyelidiki bumi dengan alam semesta, bumi ini dengan segala unsur-unsurnya. Puji Tuhan, maka ilmu pengetahuan akan semakin bertambah-tambah. Tetapi pengetahuan semacam ini belum sampai kepada sumber keselamatan. Amin, saudaraku. Pengetahuan semacam ini belum sampai kepada sumbernya keselamatan. Tidak salah punya pengetahuan. Orang-orang dunia pengetahuan mereka bertambah. Menyelidiki bumi, menyelidiki alam semesta, unsur-unsurnya diselidiki, pengetahuan bertambah. Amin. Tapi pengetahuan semacam ini belum sampai kepada sumbernya keselamatan. Tidak salah pengetahuan bertambah, tapi biarlah pengetahuan kita bertambah sampai kepada sumbernya keselamatan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 terlebih dahulu. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat 1 terlebih dahulu. Setelah pada zaman dahulu, berarti bukan zaman sekarang. Zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Zaman dahulu atau bukan zaman sekarang, berarti bukan zaman sekarang. Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Berbicara tentang berulang kali menunjukkan keadaan dari bangsa Israel yang tidak mau berubah, tidak mau berbalik dari dosanya pada waktu itu. Kalau Allah berulang kali berfirman dengan perantaran nabi, berarti bangsa Israel juga berulang kali berbuat dosa, tidak mau berubah dari dosanya, tidak mau meninggalkan dosanya. Amin, saudaraku. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Puji Tuhan. Ayat yang kedua sampai dengan ayat 3. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai
yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Saudara, tetapi pada zaman akhir ini, zaman sekarang ini, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Dialah sumber pengetahuan yang mendatangkan keselamatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab Dialah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman kasih karunia-Nya. Pada zaman ini Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Dialah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Berkaitan dengan pengetahuan yang telah diuraikan di atas tadi, kita akan memeriksa Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Puji Tuhan. Tadi pengetahuan bertambah ya? Puji Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Puji Tuhan. Sebab Dialah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Dialah firman kasih karunia itu. Sehingga pengetahuan semakin bertambah. Nah, berkaitan dengan pengetahuan yang semakin bertambah, yang sudah diuraikan di atas tadi, maka marilah kita perhatikan Efesus 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Puji Tuhan. Pengetahuan yang kita butuhkan di zaman akhir ini adalah pengetahuan tentang anak Allah yang berkuasa untuk membawa kehidupan rohani kita sampai kepada A. tingkat kedewasaan penuh, B. tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulangi, dari apa yang sudah kita baca ini, pengetahuan yang kita butuhkan di zaman akhir ini adalah pengetahuan tentang anak Allah. Amin. Yang berkuasa untuk membawa kehidupan rohani kita sampai A. tingkat kedewasaan penuh, B. tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, mari kita lihat tingkat kedewasaan penuh. Tingkat kedewasaan penuh berarti kita bukan lagi kanak-kanak kanak-kanak rohani yang mudah diombang-ambingkan. 1A, oleh angin-angin pengajaran palsu. B, oleh nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Tingkat kedewasaan penuh berarti kita bukan lagi anak-anak secara rohani, kanak-kanak rohani. Amin, saudaraku. Sebab kanak-kanak rohani ini mudah sekali diombang-ambingkan oleh dua perkara. A, oleh angin-angin pengajaran palsu. B, oleh nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Strip yang kedua, kemudian tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi yang berkuasa untuk membawa hidup rohani kita sampai A, tingkat kedewasaan penuh, berarti tidak anak-anak rohani, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran palsu dan nabi-nabi palsu. Kemudian membawa tingkat rohani kita, membawa kehidupan rohani kita sampai ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang, Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, saudaraku. Jadi pertumbuhan rohani kita, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus adalah bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini pertumbuhan rohani yang sehat, mengarah kepada Kristus sebagai kepala.
Jangan sampai pertumbuhan itu mengarah kepada yang lain-lain. Tapi kalau tingkat rohani kita, tingkat pertumbuhan rohani yang sehat itu mengarah kepada dia, Kristus adalah kepala. Arahnya itu kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Kita kembali memeriksa Daniel. Itulah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Sampai nanti kita dibawa kepada pertumbuhan rohani, yaitu pertumbuhan rohani yang sehat. Itulah pertumbuhan yang mengarah kepada dia, Kristus sebagai kepala. Itu pentingnya kita memiliki pengetahuan. Lewat pembukaan firman, pengetahuan makin bertambah. Tapi jangan salah, dunia, orang-orang dunia juga mempunyai pengetahuan yang semakin bertambah-tambah. Manakala mereka menyelidiki alam semesta, pengetahuan bertambah-tambah. Segala sesuatu kalau diselidiki, pengetahuan bertambah. Tetapi pengetahuan semacam ini tidak mencapai kepada, tidak membawa kita sampai kepada kesempurnaan, keselamatan. Kita butuh pengetahuan tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Kita membutuhkan pengetahuan tentang anak Allah. Supaya dengan demikian pertumbuhan rohani kita itu nyata, dibawa sampai mengarah, pertumbuhan itu nyata kepada Kristus sebagai kepala. Selamat. Kalau ibadah kita hanya berputar-putar di halaman, atau ibadah hanya berbicara soal berkat, tidak selamat. Puji Tuhan. Kita butuh pengetahuan bertambah-tambah, yakni pengetahuan tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah pengetahuan yang sampai kepada sumber keselamatan. Puji Tuhan. Nah, kita kembali memeriksa Daniel 12 untuk mengalami pembukaan firman, yaitu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, disebut juga dengan firman kasih karunia. Daniel 12. Daniel 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk yang kedua kalinya di pasal 12 ini Allah berfirman, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Tetapi di akhir zaman ini firman yang tersembunyi akan diselidiki. Dengan kata lain, terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Kuasa dari pembukaan rahasia firman. Banyak orang akan A. disucikan, B. dimurnikan, C. diuji. Kuasa dari pembukaan rahasia firman. Banyak orang akan A. disucikan, B. dimurnikan, C. diuji. Selanjutnya kita akan memperoleh pengertian tentang tiga hal di atas. Dimulai dari A. disucikan. A. disucikan. Berbicara, disucikan berarti berbicara tentang disucikan berarti dibasuh oleh air dan firman. Amin, saudaraku. Disucikan berarti tentang disucikan berarti ya, disucikan. A, disucikan, berbicara tentang disucikan berarti dibasuh oleh air dan firman. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ya, silakan dia. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Sidang jemaat disucikan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Sidang jemaat disucikan, dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Puji Tuhan. Biarlah hal itu berlaku atas kehidupan kita masing-masing.
Sebagai sidang jemaat Allah, keluarga GPT Betania, Serang dan Cilegon disucikan, dikuduskan di hadapan Allah sesudah dimandikan dengan air dan firman. Itulah air firman yang limpah. Ayat 1 menerangkan ayat yang lain. Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat di hadapannya, untuk menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Pendeknya sidang jemaat kudus tidak bercelah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, penyucian ini terkait dengan bagian luar. Penyucian semacam ini terkait dengan bagian luar, yaitu solat tingkah, perilaku kita, dan tindak tanduk yang terlihat pada bagian luar. Sama seperti gulungan kitab yang ditulis pada bagian luarnya. Tadi gulungan kitab yang ditulis pada bagian luar juga ditulis pada bagian dalamnya, tetapi dimeteraikan dengan 7 meterai. Amin, saudara. Puji Tuhan. Penyucian semacam ini adalah penyucian ini terkait dengan bagian luar, yakni solat tingkah, perilaku kita, tindak tanduk kita, atau perkataan yang terlihat pada bagian luar, supaya seperti gulungan kitab yang ditulis pada bagian luarnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami, saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Itu. Jadi ketika kita dikuduskan, disucikan dengan air firman yang limpah, maka sudah jelas. Solat tingkah, perilaku, tindak tanduk, perkataan akan menjadi benar. Puji Tuhan. Inilah penyucian bagian luar, sama seperti kitab gulungan yang ditulis pada bagian luarnya. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sedangkan tabiat, solat tingkah, perilaku, tindak tanduk, maupun perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, itu adalah jubah kita, jubah dari seorang imam. Maka jubah itu harus putih, bersih, berkilau-kilauan. Amin, saudaraku. Harus tampak, bagian luar itu harus tampak dengan baik, dengan bersih. Puji Tuhan. Kemudian B, dimurnikan. B, dimurnikan. Ya, berarti lebih dari disucikan. Dimurnikan berarti lebih dari disucikan. Sebab dimurnikan berbicara tentang perkara dalam, seperti kitab gulungan yang ditulis pada bagian dalamnya. Amin, saudaraku. Perkara dalam itulah iman kita. Perkara dalam itulah iman kita. Sebab iman itu letaknya di dalam hati kita, di dalam batin manusia. Itu perlu dimurnikan. Amin, saudara. Perlu dimurnikan. Haleluya. Perkara dalam itulah iman, sebab iman itu letaknya di dalam batin manusia. Jadi iman ini perlu dimurnikan. Perlu dimurnikan, sebab iman inilah yang menjadi motor penggerak sehingga kita berhasil di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai puncak keberhasilan, yaitu memperoleh keselamatan. Haleluya. Sebaliknya, orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa, tidak berhasil. Imannya kepada satu sisi iman kepada Mammon, satu sisi iman kepada Tuhan. Haleluya. Iman semacam ini perlu dimurnikan. Amin, saudaraku. Iman semacam ini perlu dimurnikan. Sebab kalau kita mengalami kemurnian iman, kalau iman kita sudah dimurnikan, maka iman ini nantinya menjadi motor penggerak di dalam Tuhan. Dan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita berhasil di dalam Tuhan. Iman itu motor penggerak. Jadi perlu dimurnikan. Jangan sampai separuh hati iman. Jangan sampai iman sebagian ke harta, iman sebagian kepada Tuhan. Tidak berhasil. Orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Iman semacam ini perlu dimurnikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Sekarang C, diuji. C, diuji. Berarti melewati suatu proses. Diuji berarti harus melewati suatu proses. Ada proses yang panjang, ada proses yang relatif singkat. Puji Tuhan, karena Tuhan yang maha tahu. Amin, saudaraku. Hanya Tuhan yang maha tahu. Ada orang yang menerima pukulan bertubi-tubi tapi tidak juga jatuh-jatuh. Tetapi ada juga orang yang menerima pukulan 2-3 kali langsung kapok berbuat dosa. Jadi ujian itu adalah berarti kita harus melewati suatu proses. Ada yang panjang, ada yang relatif pendek. Tuhan yang maha tahu. Mengapa saya katakan begitu? Ada orang yang bertubi-tubi dipukul dan berulang kali tetap saja tidak rubuh. Tapi ada orang dipukul 2-3 kali langsung kapok berbuat dosa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi melewati suatu proses, itulah nyala api sesuai dengan yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh nyala api itu. Harus melewati nyala api. Diuji berarti harus melewati nyala api. Amin, saudaraku. Tidak ada nikah yang tidak melewati proses nyala api. Tidak ada suatu nikah di atas muka bumi ini yang tidak melewati suatu proses yang panjang dan pendek. Itulah nyala api, siksaan sebagai ujian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita mau membangun hubungan nikah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam nikah yang suci, tentu melewati suatu proses. Ada proses panjang, ada proses pendek. Kita harus melewati nyala api siksaan sebagai ujian. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14, demikian firman Tuhan. Judulnya menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Puji Tuhan. Nyala api siksaan sebagai ujian bukan untuk menyusahkan hati kita, bukan untuk mempersulit masa depan kita, bukan untuk menjatuhkan semangat kita. Sebaliknya Tuhan mau membawa kita kepada suatu kebahagiaan dan kemuliaannya. Amin. Kemudian tidak ada cara lain untuk memperoleh roh kemuliaan selain nyala api siksaan sebagai ujian. Tidak ada seorang pun yang mendapat bagian di dalam roh kemuliaan Allah apabila tidak melewati suatu proses yang sangat panjang ataupun pendek. Itulah nyala api siksaan sebagai ujian. Hanya ada satu cara untuk mendapat bagian di dalam roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Itulah nyala api siksaan. Maka kalau seseorang menyingkir dari proses nyala api siksaan sebagai ujian, maka tidak akan terpancar dari wajahnya cahaya kemuliaan Allah. Roh kemuliaan itu kita peroleh bukan dengan cara lain, hanya lewat nyala api siksaan. Maka kalau saudara menyingkir dari nyala api siksaan, saudara kehilangan roh kemuliaan. Saya mudah sekali mengenal orang yang kehilangan roh kemuliaan. Lihat saja wajahnya. Jangan saudara pikir saya diam-diam tidak melihat wajah. Saya lihat wajah. Saya lihat wajah. Oh, menyingkir dari sengsara salib. Menyingkir dari nyala api siksaan ini. Coba saja lewati nyala api, pasti
mendapat bagian di dalam roh kemuliaan. Amin. Jadi jangan saudara berpikir, kita orang Kristen berpikir bahwa ujian itu adalah untuk membuat kita susah, merusak masa depan kita. Tidak. Untuk membuat kita bahagia. Sebaliknya, justru membuat kita bahagia. Dan kita dibawa sampai kepada kemuliaannya. Karena di balik salib, Tuhan nyatakan kemuliaan. Di balik kemuliaan, Tuhan nyatakan sengsara. Supaya kita jangan sombong. Di balik salib Tuhan nyatakan kemuliaan supaya kita jangan putus asa. Di balik kemuliaan ada sengsara salib yang harus dipikul supaya kita jangan sombong. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi dengan tanda saya sampaikan dari mimbar ini dengan tanda saya sampaikan kepada saudara, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, jangan menyingkir dari nyala api siksaan. Karena di balik itu Tuhan mau membawa kita kepada suatu kebahagiaan dan kemuliaannya. Dan lebih daripada itu, kita mendapat bagian di dalam roh kemuliaan. Ingatlah itu, camkan dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang dampak positif hidup di dalam firman kasih karunia. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh hilas zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yesus, pembukaan firman. Pembukaan firman, yakni cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini dikatakan bahwa pembukaan firman, yakni cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus adalah gambaran Allah. Adalah gambaran Allah. Hal yang senada kita dapat temukan di dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Puji Tuhan. Yesus anak Allah adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Di sini diulang kembali. Berarti Ibrani 1 ayat 2 sampai 3 sama dengan 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Amin, saudaraku. Yesus anak Allah adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Artinya pembukaan rahasia firman berkuasa untuk membawa kehidupan rohani kita, sampai membawa kehidupan kita serupa dan segambar dengan Allah. Puji Tuhan. Yesus anak Allah adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Artinya pembukaan rahasia firman itu berkuasa untuk membawa kehidupan kita serupa dan segambar dengan Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara, dari sinilah kita melihat bahwa memang kita mutlak membutuhkan pembukaan rahasia firman. Maka kita tidak boleh berhenti untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan nyatakan selalu pembukaan firman dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang kita sedang kerjakan di hari-hari, di zaman akhir ini. Puji Tuhan. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu perkara pun yang sanggup membawa kehidupan kita untuk menjadi sama dengan Dia, segambar serupa dengan Dia. Sekalipun dia adalah bangsawan, sekalipun dia pejabat, sekalipun dia hartawan, orang kaya, cendekiawan, yang memiliki harta yang limpah, jabatan tinggi, kedudukan tinggi. Tidak semua perkara itu tidak akan membawa dia untuk sampai segambar serupa dengan Allah.
hanya satu perkara yang membawa kita untuk segambar serupa dengan Dia. Pembukaan firman. Itu sebabnya Yesus anak Allah disebut cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Maka bolehlah saya sampaikan kembali kepada di tengah-tengah ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci ini. Kita ini adalah orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau memang kita berpegang teguh kepada pengajaran mempelai, itulah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Dengan lain kata, dengan prakteknya pembukaan firman Tuhan yang disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kalau kita berpegang terus teguh kepada hal itu, maka kita akan dibawa segambar serupa dengan Allah. Berpegang teguh sampai kepada kesudahannya, maka kita akan dibawa segambar serupa dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dulu sebelum kita dapat untuk menyelami isi hati Tuhan, kita berpikir bahwa ibadah ini hanyalah suatu rutinitas. Hanyalah formalitas bagi orang Kristen. Tetapi setelah kita mengerti segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, maka kita sekarang mengerti bahwa hanya pembukaan firman-lah yang berkuasa membawa kehidupan kita untuk segambar dan serupa dengan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi bukan hal-hal yang saya sebut tadi di atas, karena dia bangsawan lalu dia bisa segambar serupa dengan, bukan harta enggak. Jadi jangan keliru lagi ya. Amin saudaraku. Jangan keliru lagi. Puji Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman kasih karunia-Nya berkuasa untuk membangun kita. Firman kasih karunia-Nya berkuasa untuk membangun kita. Puji Tuhan. Haleluya. B. Menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Puji Tuhan. Saudaraku, berkuasa untuk membangun kita. Dibangun berarti membangun hidup rohani kita sesuai dengan pola tabernakel. Amin saudara? Dibangun berarti kehidupan rohani kita dibangun sesuai dengan pola tabernakel, karena tabernakel adalah rumah Tuhan. Jadi yang dibangun itu rumah. Ladang tidak pernah disebut membangun ladang. Tetapi ladang itu harus digarap dan dituai. Tetapi kalau berbicara tentang dibangun, berarti membangun hidup rohani kita sesuai dengan pola tabernakel. Sebab tabernakel adalah rumah Tuhan. Dan hidup kita ini adalah rumah Tuhan yang harus dibangun. Dan bangunan itu harus sesuai dengan pola tabernakel. Amin saudaraku. Yesus adalah tabernakel sejati. Jadi senada ayat ini senada dengan Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Juga senada dengan 2 Korintus 3 ayat 3, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Yesus adalah tabernakel sejati.
Sebab ia telah melintasi kemah yang sempurna yang bukan dibuatan oleh tangan manusia, yaitu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Inilah kehidupan yang dibangun sesuai dengan pola tabernakel. Yesus adalah tabernakel sejati. Puji Tuhan. Dibangun sesuai dengan gambar dan rupanya. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Kemudian menganugerahkan kepada kita, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Puji Tuhan. Itulah Yerusalem baru yang disebut juga dengan kota kudus, kota setia mempelai Tuhan. Itu yang dianugerahkan kepada kita. Itulah Yerusalem baru disebut juga dengan kota kudus, kota setia mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu setia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dapat dipahami. B, menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Itulah Yerusalem baru disebut juga dengan kota kudus, kota setia mempelai Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai firman kasih karunia, kita lihat nasibnya. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai firman kasih karunia. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup juga, berarti belum terjadi pembukaan firman, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Dapat dipahami, saudaraku? Jadi pembukaan firman itu untuk menyelamatkan. Tapi kalau tidak terjadi pembukaan firman berarti binasa. Ayat 4. Siapa yang binasa? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah pembukaan rasa firman. Itulah firman kasih karunia yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Jadi gamblang sekali kok. Puji Tuhan. Gamblang dan kita cukup mengerti, tidak susah untuk dimengerti. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya, yaitu tadi sebaliknya orang yang tidak menghargai firman kasih karunia. Siapa? Itulah orang-orang yang tidak percaya, yaitu yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Yang dibutakan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman, tidak mendapat, itulah firman kasih karunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang tidak mendapat pembukaan rahasia firman, orang yang tidak mendapat pembukaan rahasia firman, maka orang semacam ini ditentukan untuk binasa. Pasti binasa. Jikalau tidak menghargai pembukaan rahasia firman, pasti binasa. Amin. Puji Tuhan. Maka belajar untuk menghargai pembukaan firman, supaya jangan binasa. Siapa yang tidak menghargai pembukaan firman? Siapa yang ditentukan untuk binasa? Orang itulah orang-orang yang tidak percaya, yakni yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dia hanya percaya, pikirannya hanya tertuju kepada ilah zaman ini. Ilah zaman berarti Tuhan-Tuhan kecil di era ini, di zaman ini. Pikirannya hanya tertuju kepada itu. Bisa saja uang jadi Tuhan kecil di bumi ini. Bisa saja kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Tuhan kecil di bumi. Itu orang semacam ini kalau sudah mempertuhankan harta, kekayaan, uang, pasti tidak percaya kepada pembukaan firman. Pasti binasa. Begitu saja, singkat. Maka tidak henti-hentinya saya dengan tanda mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang paling bersyukur, saudara.
Karena Injil yang tertutup itu hanya diperuntukkan kepada orang yang ditentukan untuk binasa. Sedangkan pembukaan firman untuk mereka yang akan ditentukan untuk diselamatkan. Makanya disebut pembukaan firman, disebut juga dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, disebut juga dengan firman kasih karunia. Puji Tuhan. Amin. Mari kita lihat orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh Tuhan-Tuhan kecil di dunia ini, di bumi ini. Puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Puji Tuhan. Jadi pikiran mereka yang telah, jadi saudaraku, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kalau tumpul, susah untuk diubahkan. Biar bagaimanapun firman, bagaimanapun pembukaan firman dinyatakan, kalau tumpul ya tumpul. Susah merubah mindset cara berpikirnya. Itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saban ini. Mempertuhankan Tuhan-Tuhan kecil, bisa uang, bisa harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Kalau sudah mempertuhankan ilah zaman, saudaraku, pikirannya tumpul. Biar juga terjadi pembukaan dalam setiap pertemuan ibadah, tetap saja tumpul, susah dirubah. Cara berpikir yang lama tidak bisa dirubah. Maka tidak sedikit orang Kristen yang sudah digiring oleh Tuhan masuk di dalam penggembalaan, tetapi masih ingin keluar. Dan baru-baru ini ada keluar. Kenapa? Karena pikirannya sudah tumpul oleh ilah zaman, Tuhan kecil di bumi ini. Dia tidak mengerti untuk mengucap syukur. Nah, inilah yang akan binasa itu. Tidak menghargai firman kasih karunia. Sehingga selubung itu tetap menyelubungi hati mereka. Dosa pun tidak bisa dibongkar dan tuntas dari hati mereka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita ini cukup menghargai pembukaan firman, yakni cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman kasih karunia. Ayo, yang pikirannya tumpul karena dibutakan oleh ilah zaman ini, mempertuhankan Tuhan kecil di bumi, harta, kekayaan, uang, minta ampun malam ini. Hargai firman kasih karunia, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, pembukaan firman. Itu yang membawa kita sampai segambar serupa dengan Dia. Membawa kerohanian kita sampai kepada derajat yang tinggi, segambar serupa dengan Dia. Puji Tuhan. Nah, saudara, malam ini kita bersyukur bahwa kepada orang miskin dan kepada orang asing, yakni bangsa kafir, bukan saja mendapat bagian dari yang tercecer di ladang Boas. Rut tidak hanya mendapat bagian dari apa yang tercecer berjatuhan di ladang Boas, tetapi Boas berkata dan memerintahkan pengerja-pengerjanya dan berkata, jangan diganggu. Izinkan dia dengan bebas memungut jelai sedikit demi sedikit dari onggokan jelai gandum yang sudah dituai. Inilah firman kasih karunia. Inilah yang sudah kita terima sampai saat ini. Inilah yang membawa kita untuk memperoleh keselamatan itu. Amin. Puji Tuhan.
Tiada kata-kata yang dapat kita ucapkan malam ini selain hanya mengucap syukur kepada Tuhan, karena perhatiannya sedang tertuju kepada kita. Ayo, pikiran tumpul yang susah diubahkan karena dia sudah mempertuhankan ilah zaman ini, minta ampun kepada Tuhan. Biar sudah terjadi pembukaan masih tetap tidak mau berubah dari cara berpikir yang lama, minta ampun. Jangan berpikir pendek, pikirkan masa depan, keselamatan jiwamu. Pikirkan keselamatan keluargamu, keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.